أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. صدق الله العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya Nadia Hawashi. Dan baik, kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema kita yang kedua nih, Masya Allah ya. Menabung di langit paling aman. Aduh, gimana sih sebenarnya ya? Langsung aja kita bahas bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al Ustadz Kiai Haji Muhammad Nur Hayid. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Ali, apa kabar? Alhamdulillah Kiai sehat. Alhamdulillah, biiznillah kita masih sehat. Setelah Ramadan kita jalani, alhamdulillah kita masih sehat. Masih Semoga pemirsa dimanapun juga masih diberi sehat walafiat. Amin. Amin ya robbal Allahumma alamin. amin. Nah baik, kalau misalnya ngelihat dari temanya menabung di langit. Ya. Wah, ini berarti artinya kita ada investasi yang kita siapkan untuk hari akhir nanti, atau bagaimana sih Kiai? Apakah ini lebih baik? Silakan Kiai. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi faddalana bil amalis salihah wa ja'alana min ahlil jannah bis sadaqati was siyami wal qiyam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa iNews dimanapun berada, alhamdulillah kita masih diberikan sehat walafiat setelah sebulan penuh kita isi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang sudah kita lakukan dengan ibadah di bulan suci Ramadan, puasa yang kita jalani dan qiyamul lail diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi tabungan kekal, tabungan abadi dan tabungan paling aman di akhirat kelak. Itulah tema kita hari ini, bagaimana menabung yang kekal, menabung yang aman di langit. Apa yang harus kita persiapkan agar tabungan kita ini tidak berkurang, tidak rusak, dan justru bertambah berkali lipat? Maka nabunglah amal soleh, nabunglah kebaikan.
Karena kalau kita nabung di bank, mesti akan ada administrasi. Akan ada potongan-potongan lain yang akan menjadikan uang kita berkurang. Tetapi nabung di akhirat akan berbalik 180 derajat. Nabung di akhirat justru akan menjadikan kita semakin aman dan nyaman karena tabungan kita selain tetap abadi tapi bisa berlipat-lipat pada akhirnya. Nah, apa tabungan akhirat yang akan menjadikan kita bahagia karena tabungan kita akan bertambah dengan sendirinya? Tabungan akhirat itu adalah amal soleh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza mata bnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin." Ketika anak Adam itu mati, semua amal-amalnya akan terputus. Kecuali ada 3 amalan yang tidak akan terputus selama-lamanya. Nah, 3 amalan itu adalah shadaqatin jariyah. Kalau kita punya banyak uang, lalu uang itu kita sedekahkan kepada orang-orang yang membutuhkan, maka itulah tabungan kekal, tabungan abadi dan tabungan paling aman di langit. Insya Allah dengan sedekah jariyah, dengan amal yang kita berikan kepada orang-orang yang membutuhkan, lebih-lebih di hari raya Idul Fitri yang mungkin banyak orang yang masih membutuhkan, kita masih mau berbagi karena kita masih merasa berkecukupan. Dan di hari bahagia ini, kita tidak ingin kita sendiri yang bahagia, tetapi orang lain yang kekurangan pun kita ingin bahagiakan. Sungguh ini adalah tabungan yang luar biasa besar. Yang kedua adalah ilmun yuntafa'u bihi. Tabungan kekal itu adalah ilmu yang kita pelajari dan dari ilmu yang kita pelajari lalu kita amalkan untuk diri kita dan kita ajarkan untuk orang lain. Hari ini para pemirsa Cahaya Hati Indonesia dimanapun berada, ikut ngaji bersama saya, bersama Ustadz Ali. Dan setelah ngaji ini, teman-teman para pemirsa bisa memahami, bisa mencerna dengan baik. Lalu setelah pulang dari pengajian, selesai acara nonton iNews, diamalkan apa yang saya sampaikan. Itulah ilmu yang bermanfaat. Setelah diamalkan, disampaikan kepada suami atau kepada istri atau kepada anak-anak. Nah, nanti kalau ingin hidupmu bahagia, ayo jaga 3 amalan. Karena kata Kiai Hayyid, ada 3 amalan yang tidak akan putus-putus pahalanya. Lalu amalan itu diamalkan, dikerjakan oleh anak-anak kita, oleh suami kita, oleh istri kita. Selesai, itulah ilmu yang bermanfaat. Oleh anak-anak kita, oleh suami kita, disampaikan lagi kepada orang lain. Terus berputar. Seperti rekening yang tidak akan pernah putus mendapatkan transfer kebaikan dari orang-orang yang mengerjakannya. Sebab dalam satu riwayat yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru fa'iliha. Barang siapa yang memberikan contoh yang baik, mentradisikan amalan yang baik, lalu amalan itu dilakukan oleh orang lain, maka baginya adalah pahala dari amalan yang ia kerjakan dan dikerjakan oleh orang lain. Contohnya Ustadz Ali ngajak teman-teman di iNews ini untuk khataman Quran tiap minggu sekali. Karena one day one juz sudah dikerjakan di rumah. Maka teman-teman kru selalu setiap minggu ada yang bawa jajan, ada yang bawa minuman, lalu ngaji bersama khataman. Setelah Ustadz Ali meninggal dunia, ini semoga Ustadz Ali panjang umur, tapi contoh setelah Ustadz Ali meninggal dunia, tentu Ustadz Ali nggak bisa mimpin lagi khataman Quran di iNews. Ya, tetapi karena teman-teman dari Ustadz Ali yang merupakan kru dari iNews ini tetap setiap minggu mengerjakan khataman, maka pahala dari ngaji Quran khataman itu akan mengalir kepada Ustadz Ali karena tradisi untuk khataman Quran dari teman-teman kru di iNews ini diinisiasi oleh Ustadz Ali. Itulah yang disebut dengan pahala yang berlipat-lipat akan mengalir bagi orang yang selalu menunjukkan kebaikan kepada orang lain. Ini bagian dari ilmu yang bermanfaat. Ilmun yuntafa'u bihi. Nah, kalau 2 hal ini sudah kita jalani, yang pertama adalah sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat. Apa
amalan-amalan yang akan menjadi tabungan kekal di akhirat kelak. Tabungan paling aman di langit. Yang ketiga adalah waladun salihun yad'ulah. Anak-anak soleh yang senantiasa mendoakan. Jadi Ustadz Ali dan para pemirsa iNews Cahaya Hati Indonesia yang diberkahi Allah, ketika kita dianugerahi anak, sejatinya kita adalah orang yang paling beruntung. Maka jangan sia-siakan anak itu dengan perilaku-perilaku yang bertentangan dengan ketentuan syariat. Kalau kita dikasih anak tapi anak tidak dididik, lalu anak itu menjadi mursal, anak itu menjadi anak yang nakal, tidak ngerti agama, tidak ngerti adab, selalu menentang ketentuan Allah, maka sungguh kita akan menjadi orang tua yang paling merugi. Selain orang tua yang model begini akan dimintai pertanggungjawaban, yang kedua anak yang harusnya menjadi penyelamat dia justru akan menjadi penuntut paling berat. Karena anak akan meminta pertanggungjawaban orang tuanya. Kenapa saat saya dititipkan kepada kamu, kamu tidak mendidik saya dengan baik. Maka para ulama, para kiai, para masyayikh telah memberikan koridor kepada kita. Kalau kita diberi anak, pastikan anak itu jangan pernah lepas dari 3 pendidikan dasar. Apa pendidikan dasar untuk anak kita agar kalau dewasa kelak dia bisa menjadi penyelamat kita karena menjadi waladin sholihin yad'ulah, menjadi anak soleh yang mampu mendoakan orang tuanya. 3 koridor dasar yang harus dipenuhi oleh orang tua kepada anaknya adalah pertama mengajari anak itu ma'rifatullah, mengenal Allah. Jadi mau anak itu masih kecil, agak besar atau bahkan sudah dewasa akil balik, anak itu harus mulai dikenalkan dengan mengenal Allah. Kenal dengan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bahwa Allah itu pencipta kita semua, pencipta alam raya yang wajib disembah. La ma'buda illallah. Tidak ada yang wajib disembah kecuali hanya Allah. Yang kedua, kenalkan dia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab kalau dia hanya kenal Allah tapi tidak kenal Rasulullah, imannya tidak sempurna. Karena konsep dari syahadat itu sendiri adalah bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan bersaksi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad adalah utusan Allah. Yang ketiga yang harus kita kenalkan pada anak adalah kenalin dia pada Al-Quran dan akhlak-akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenalkan dia bagaimana cara membaca Al-Quran karena Al-Quran ini kitab rujukan umat Islam. Anak jangan sampai dibiarkan sampai dewasa tidak bisa membaca Arab, baca tulis Al-Quran. Karena kalau itu sampai terjadi kita akan menanggung dosanya. Dan selain dikenalkan Al-Quran tentu harus dikenalkan akhlaknya Rasulullah. Tidak mungkin kita mengenalkan akhlaknya Rasulullah kalau kita tidak membaca sejarah Rasulullah. Jadi syarat untuk menjadi anak yang soleh 3 hal tadi harus dipenuhi. Kenalkan dia kepada Allah, kenalkan dia kepada Rasulullah, dan kenalkan dia pada Al-Quran dan akhlak-akhlak Rasulullah melalui sirah nabawiyah atau sejarah Rasul. Kalau 3 hal ini sudah kita berikan kepada anak kita, insya Allah anak-anak kita akan menjadi waladun soleh yada'ulah. Anak-anak yang soleh yang akan senantiasa mendoakan orang tuanya. Nah kalau anak sudah menjadi anak yang senantiasa ingat dan mendoakan orang tuanya, baik orang tua masih hidup, lebih-lebih sudah meninggal dunia, sejatinya kita sudah memiliki tabungan yang luar biasa. Tabungan yang terbaik dan tabungan yang akan membahagiakan kita saat kita masih hidup, lebih-lebih saat kita sudah wafat dan meninggal dunia. Oleh karena itu Ustadz Ali, pastikan 3 hal tadi, kalau kita masih hidup di atas muka bumi ini, selalu menjadi teman, selalu menjaganya. 3 hal tadi tidak boleh kita lepaskan barang sekejap pun. Jadikan aktivitas kita sehari-hari menjadi aktivitas yang senantiasa bernilai sedekah jariyah. Sedekah jariyah tidak harus berupa uang, bisa dengan tutur kata yang indah. Sebab kalimat yang indah, kalimat yang membahagiakan, bahkan senyum yang merekah itu juga bernilai sedekah atau bernilai sedekah. Tabassumukum fi wajhi akikum sedekah. Senyum kalian di wajah akhikum atau saudara kalian adalah sedekah. Kalau kita masih belum bisa senyum karena hari ini masih pandemi, kita pakai masker, tasbih kalian, tahlil kalian, takbir kalian, tahmid kalian itu juga sedekah. Jadi kita diam-diam membaca
Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Itu juga bernilai sedekah. Sholawat yang kita baca, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallam, itu juga sedekah. Lebih-lebih kalau sholawat kita isi dengan sholawat yang sudah masyhur di masyarakat. Sambil kita masak, sambil kita bekerja, berangkat kerja, pulang kerja, kita baca sholawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Daripada kita nyanyi goyang dompet, daripada kita nyanyi yang gak jelas, sama-sama keluar tenaga, lebih baik kita baca sholawat. Insya Allah itu pun bernilai sedekah di hadapan Allah. Karena setiap anggota tubuh kita akan bernilai sedekah kalau kita gunakan di jalan yang benar. Sedekahnya lisan itu apa? Berkata-kata yang jujur, tidak pernah berbohong. Sedekahnya mata itu apa? Melihat hal-hal yang dihalalkan oleh Allah dan menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Sedekahnya telinga, mendengarkan kalimat-kalimat yang baik, nasihat yang baik. Kita ikut ngaji di iNews ini juga termasuk bagian dari sedekah. Sedekahnya tangan, kita gunakan untuk menulis yang baik, kita gunakan untuk mengantarkan yang baik. Demikian halnya sedekahnya kaki, ketika kaki kita langkahkan untuk kebaikan. Sedekahnya anggota tubuh yang lain, bahkan anggota tubuh yang paling sensitif kita juga memiliki nilai kalau kita tempatkan pada yang baik. Ini Rasulullah yang bilang, contoh seorang suami kalau dia menunaikan hak sama istri, memberikan haknya kepada istri, memberi nafkah batin itu juga bernilai sedekah. Sampai ketika hal itu dilakukan pada orang lain juga bernilai dosa. Jadi ketika Ustadz Ali datengin istrinya, itu bernilai sedekah. Karena apa? Karena itu adalah kebaikan. Tapi kalau Ustadz Ali datengin orang lain, itu bernilai dosa dan zina. Na'udzubillahi min dzalik. Maka pastikan 3 amalan tadi menjadi ketentuan yang tidak boleh lepas dari diri kita. Sehingga kita akan memiliki tabungan terbaik, yaitu tabungan abadi di langit, tabungan yang paling aman yang akan menyelamatkan kita fid dunya wal akhirah. Amin. Allahumma Amin. amin. Masya Allah, terima kasih guru, ilmunya tuh dijaga 3 hal itu ya. Insya Allah akan menyelamatkan kita di dunia maupun di akhirat. Dan sesaat lagi nih judulnya luar biasa. Kita akan membahas tentang tips pasangan agar tidak nakal. Siapa yang nakal nih? Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.